Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Rika Prayoga dengan NIM 03031282025046, Teknik Kimia B Indralaya, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, akan memaparkan salah satu alat industri kimia yaitu Pneumatic Vacuum Feeder. Feeder atau pengumpan adalah salah satu alat atau mekanisme yang berfungsi untuk membawa, mengumpankan, dan mempersiapkan bahan ke proses sebenarnya. Sedangkan pneumatic vacuum feeder sendiri adalah suatu feeder yang memiliki prinsip kerja menggunakan pompa vakum pneumatik atau udara bertekanan sebagai sumber vakumnya. Fungsi dan peranan alat ini sendiri adalah untuk memindahkan bahan curah atau bulk load di dalam suatu aliran udara yang bergerak melalui pipa. Penggunaan pneumatic vacuum feeder sendiri banyak diterapkan pada industri makanan dan minuman untuk mengangkut berbagai material kering dan material bubuk. Material yang ditangani yaitu berbentuk granula atau butiran kecil maupun bubuk. Contohnya seperti padi, pasir, dan biji plastik. Bisa dilihat melalui video, bahan baku diumpankan menggunakan sistem vakum menuju tempat penampungan sementara maupun ke proses selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis pneumatic vacuum feeder. Pada pneumatic vacuum feeder terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, from closed system, di mana tempat penyimpanan bahan baku memiliki sistem tertutup sehingga bisa dilihat pada slide untuk sketsanya. Lalu yang kedua yaitu from open system, di mana penyimpanan bahan baku memiliki sistem terbuka sehingga sketsanya seperti yang ditunjukkan pada slide. Bagaimana prinsip kerja alatnya? Prinsip kerja alatnya yaitu adalah sistem tekanan negatif atau di bawah tekanan atmosfer, umumnya menggunakan penghisap hingga 50% vakum untuk memindahkan materi melalui pipa ke tujuan di mana udara dan produk dipisahkan di tempat dengan receiver penyaringan atau filter. Produk memasuki pneumatic vacuum feeder secara langsung atau dengan mentoring jika diperlukan melalui katup atau suction nozzle. Bahan diumpan secara terus-menerus oleh airlock rotary atau sesekali oleh katup hopper ke tangki penyimpanan atau titik proses selanjutnya. Dalam sistem vakum, tidak ada yang menyentuh bahan dan tidak ada bubuk yang dapat berterbangan ke atmosfer. Untuk menghindari kebocoran, maka dibuat penahanan yang kuat, terutama ketika digunakan untuk bahan yang berbahaya. Selanjutnya bisa dilihat pada video, yaitu simulasi penggunaan pneumatic vacuum feeder pada bahan yang merupakan bubuk atau granula. Dasar pertimbangan pemilihan alat ini adalah yang pertama, panjang pendeknya pipa pengangkut. Sistem ini menggunakan aliran udara untuk menarik suatu bahan melalui pipa horizontal atau vertikal yang tertutup. Lalu yang kedua, ada bahan baku yang diumpankan. Pneumatic vacuum feeder sangat efisien dalam memindahkan bahan yang berbentuk serbuk dalam jumlah yang besar. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dust-tight, yaitu kedap serbuk. Biasanya sistem vakum lebih sering digunakan untuk memindahkan bahan yang halus atau non-abrasif. Lalu yang terakhir ada inlet yang kecil. Sistem ini juga lebih unggul karena sistem memiliki inlet dengan ukuran yang kecil sehingga lebih praktis. Prinsip perancangan alat ini sendiri, yang pertama itu ada filter, berfungsi untuk memisahkan antara udara dan juga bahan yang sedang diumpan. Lalu ada exhauster yang berfungsi untuk membuang udara yang telah membawa bahan yang telah diumpan tadi. Selanjutnya ada receiving hopper, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum bahan tersebut diumpankan.
Terakhir ada discharge valve, yaitu berfungsi sebagai katup outlet, yaitu jalan keluar bahan yang akan diumpankan. Selanjutnya, ada cara menentukan dimensi atau kapasitas. Misalnya diasumsikan semen yang akan diumpan dengan pneumatic vacuum feeder 3000 pounds per jam melalui 20 meter pipa horizontal yang lurus. Ukuran inlet yang digunakan dapat dihitung melalui langkah-langkah berikut. Langkah pertama, tentukan jenis material yang akan diangkut. Sebelumnya sudah diasumsikan yang akan diangkut adalah semen sebanyak 3000 pounds per jam. Langkah kedua, konversi satuan pounds per jam menjadi pounds per menit, yaitu 3000 pounds per jam dibagi 60 sama dengan 50 pounds per menit. Lalu langkah ketiga, yaitu cari material yang diumpankan pada kolom A pada tabel 471 dengan asumsi yaitu semen berarti semen Portland. Langkah keempat yaitu baca kolom B pada baris material yang kita butuhkan. Terdapat berat material kurang lebih 100 pounds per feet kubik. Langkah kelima, tentukan CFM atau volume dari udara yang bergerak per menit yang dibutuhkan untuk bergerak 1 pounds material. Didapatkan nilai sebesar 35 CFM atau cubic feet per minute. Langkah keenam, tentukan kecepatan maksimum feeder, maka didapatkan nilai sebesar 7000 fpm atau feet per minute. Langkah ketujuh, tentukan nilai suction pickup yang didapatkan, yaitu 5 inch WG. Langkah ke-8, hitung nilai minimum dari total CFM yang dibutuhkan, yaitu 35 CFM per pounds dikali 50 pounds per menit sama dengan 1750 CFM minimum. Terakhir, lihat pada tabel 47 strip 2, yaitu tadi nilai FPM-nya atau kecepatan udaranya kita dapatkan 7000 feet per menit. Untuk nilai CFM-nya sendiri kita dapatkan tadi minimal 1750 CFM. Maka nilai CFM yang kita pilih yaitu 1871 CFM atau volume udara setiap menitnya. Lalu didapatkanlah ukuran saluran atau pipa inletnya yaitu 7 inci untuk diameternya. Berikut merupakan rujukan atau referensi yang dipakai pada materi pada video kali ini. Bisa dilihat pada slide. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.